Halo semua, ini dari Jawa Pos. Ini gila, Yayasan Panti Asuhan di Tangerang dikepung warga karena tiga pengurusnya diduga cabuli anak asuh. Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Kamis tanggal 3 bulan 10 malam dikepung ratusan warga karena di tempat tersebut diduga menjalankan praktek penyimpangan seksual. Dugaan ini bermula dari laporan artis sinetron Dian Deswi yang melaporkan tiga oknum pimpinan dan pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur berinisial S ke Polres Metro Tangerang Kota dalam nomor perkara sekian-sekian-sekian tertanggal 2 Juli 2024. Jadi dari mereka ini ada yang bilang korban dari S, dari Y, dan dari A. Ini diduga ada tiga pelaku yang diadukan ke saya, kata Dean di lokasi kejadian. Dean menyebutkan bahwa tiga pelaku memiliki modus yang sama dalam melancarkan aksi bejatnya kepada anak-anak asuh, yakni memberikan iming-iming lalu menyuruh korban untuk memijit. Korban mengaku tidak bisa berteriak dan melawan karena sejak balita memang sudah tinggal di sana. Modusnya diiming-iming dengan gayanya yang gemulai, yang baik, yang bagus, yang soleh gitu. Disuruh pijitin abi, habis pijitin naik-naik lalu dilecehin. Korban nggak bisa berteriak, nggak bisa melawan, karena rata-rata korban di sini diambil dari balita yang dikasih makan, dikasih sayang. Nanti kalau udah gede, dalam kurung dicabuli, kata Dean. Yang lebih menjijikan dan menyakitkan hati saya, mereka dilecehkan, dicabuli, disodomi. Bukan hanya satu orang, maksudnya pelaku, tetapi disodomi dua tiga orang. Ini pelakunya ada tiga yang baru berhasil kita laporkan. Lanjutnya. Sebelumnya, dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 26 bulan 9, dia menyebutkan bahwa dia mendapatkan laporan pencabulan dari mantan anak asuh yang juga merupakan korban. Beberapa korban menghubungi Dean melalui Instagram bahwa mereka telah dicabuli oleh oknum pimpinan dan pengasuh panti asuhan. Saat itu totalnya sudah hampir 10 anak yang berani speak up. Hampir 10 anak, itu yang baru berani speak up. Di panti asuhan itu ada kamar tersendiri yang bagus-bagus. Itu untuk anak-anak yang secara fisik bagus. Ya secara fisik mohon maaf kurang bagus, ditempatkan bareng, kata Dean. Aduh ini udah diperlakukan seperti hewan peliharaan ya, yang bagus-bagus dipisahin gitu ya. Dean mengungkapkan bahwa korban yang melapor telah kabur dari yayasan sehingga dia membuat laporan ke Polres untuk melindungi korban-korban yang masih berada di dalam. Masih dalam lingkungan sana, yang lapor ini sudah kabur. Saya mau melindungi beberapa yang masih di dalam, makanya saya mau up pemberitaan ini, ungkap Dean. Seperti yang diterangkan Dean, saat di lokasi kejadian, para pelaku memiliki modus dengan mengiming-imingi korban barang, uang jajan, bahkan dibelikan handphone. Mirisnya lagi, ada korban yang telah dicabuli dari usia 8 tahun. Anggota panti itu harus diperiksa dan divisum, karena hampir setiap korban, mereka diiming-imingi, habis dinodai, dikasih barang, ditransfer uang, dikasih jajan, dibelikan handphone, bahkan sampai bisa dibelikan iPhone. Beberapa dari mereka ada yang telah dinodai dari usia 8 tahun, ungkap Dean. Dari laporan Dean itulah kemudian membuat warga mengepung yayasan itu untuk mendesak agar polisi segera mengungkapkan praktek penyimpangan seksual yang terjadi di dalam. Ya, no viral, no justice ya. Saat ini Polres Metro Tangerang Kota tengah melakukan pemeriksaan terhadap terduga dan sejumlah saksi. Sementara itu, 12 anak asuh telah dipindahkan ke Rumah Perlindungan Sosial atau RPS milik Dinas Sosial Kota Tangerang. Para korban akan mendapatkan pendampingan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Ini dari Sigap 88 News. Satu panti di Tangerang dapat menciptakan kaum homo. 25 anak asuh diduga jadi korban praktek sodomi. Peristiwa pelecehan seksual terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang. Sampai saat ini, anak asuh yang mengaku pernah dilecehkan mencapai 25 korban. Salah satu orang tua asuh, Dean Destri, mengungkapkan, saat ini beberapa anak panti asuhan itu sudah berada di tempat aman. Namun, ada dua anak asuh di panti asuhan tersebut yang menurut Dean dibawa kabur dan belum diketahui keberadaannya. Totalnya ada 25 yang baru ketahuan tahun ini, kata Dean di wawancarai TV One Sabtu tanggal 5 bulan 10 2024.
Selama itu, ia curiga jika masih akan bertambah jumlah korban pelecehan yang dilakukan oleh sang pemilik panti. Ini panti sudah berjalan puluhan tahun, mungkin sampai 20 tahun. Ini yang baru ketahuan sekarang. Gimana korban yang sudah lari ke Padang, Makassar, NTB? Kata Dean menambahkan. Saat ini, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tangerang untuk membantu mengurus anak-anak asuh yang menjadi korban pelecehan seksual. Dikawal dari Ibu Kanit, diangkat ke Dinas Sosial, sebagian ada di rumah aman, sebagian ada di perlindungan para donatur, ujar dia. Dean menegaskan dirinya sebagai orang tua asuh dan donatur lainnya merasa sangat tidak terima panti asuhan yang dibangunnya bersama justru dijadikan tempat kelakuan bejat. Panti asuhan itu menjadi rumah untuk anak yatim, ternyata dipakai praktik sodomi. Bukan cuma sodomi, tapi mengajarkan praktik LGBT, menciptakan kaum homo di sana, ungkap Dean dengan suara bergetar. Dirinya mengaku sangat tidak terima anak laki-laki yatim piatu yang menghuni panti asuhan itu diajarkan hal yang dilarang agama dan menyalahi norma. Bahkan pemilik panti tak pandang umur dalam melakukan aksi bejatnya. Anak-anak balita sampai usia 8 tahun pun menjadi korban pelecehan seksual. Menurut Dean, anak-anak kecil itu tidak mengerti bahwa yang sedang terjadi padanya adalah bentuk pencabulan. Kebejatan yang paling bejat, ada anak balita masuk ke kamar, penjahatnya sudah nunggu di kamar, lalu orang itu dipakai buat 2 orang. Gimana saya tidak menjerit, tegas Dean. Ya, ini memang mengerikan ya. Saat ini polisi telah menetapkan 3 orang tersangka atas kasus pencabulan atau pelecehan seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur. 2 orang tersangka sudah diamankan, sementara 1 orang buron. Ia pun berharap agar tersangka yang buron bisa segera ditangkap dan diadili. Ya, ini dari Tempo.co. Kasus pencabulan belasan anak panti asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang. Warga, pengurus yayasan sangat tertutup. Ya, ini fotonya ya. Suasana terkini Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur setelah dugaan pencabulan belasan anak penghuni panti itu terkuak. Bangunan megah 3 lantai itu kini dikelilingi garis polisi. Ahad 6 Oktober 2024. Bangunan 3 lantai berwarna hijau dan kuning keemasan itu terlihat paling mencolok dibandingkan rumah lainnya di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Garis kuning polisi mengelilingi pagar besi setinggi 3 meter itu mengunci rapat akses masuk ke dalam bangunan mewah Panti Asuhan Darussalam An-Nur setelah geger dugaan pencabulan belasan anak oleh ketua dan pengurus Yayasan Panti Asuhan itu. Polisi telah menangkap dan menahan ketua Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Sudirman, dan salah satu pengasuh, Yusuf. Polisi masih memburu pengasuh lainnya yakni Yandi alias Alif. Warga sekitar yang tinggal berdempetan dengan bangunan panti itu menyatakan tidak tahu mengenai sosok Sudirman. Nggak kenal, orangnya tidak pernah keluar. Dia kan temannya para artis, ujar Arif 38 tahun, salah satu warga yang tinggal persis berhadapan dengan yayasan itu, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Meski sudah puluhan tahun berdiri di tengah perkampungan itu, warga mengaku tidak mengetahui aktivitas dan berapa banyak anak di dalam panti asuhan. Anak-anaknya seperti di kerangkeng. Astaga. Anak-anaknya seperti di kerangkeng. Lihat aja, pagar rumahnya tertutup rapat. Kami taunya pagar dibuka ketika para donatur datang, kata Arif. Warga, kata Arif, baru mengetahui adanya kasus pencabulan belasan anak panti oleh pengurus yayasan ketika polisi mengevakuasi 12 anak ke panti sosial. Kami sangat kaget. Ternyata di balik bangunan kokoh dan bagus ini terjadi tindakan asusila dengan korban anak-anak, ucapnya. Sohir, pedagang jajanan di depan yayasan, mengatakan selama berjualan tidak pernah ada anak di panti asuhan itu keluar dari dalam gedung untuk bermain atau membeli makanan di warung. Namanya aja Yayasan Panti Asuhan, tapi nggak pernah lihat ada anak-anaknya, ucapnya. Sohir menyebutkan, Sudirman dan pengurus yayasan itu sangat tertutup dan sama sekali tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Meskipun dia ada rumah lain di kampung ini, orangnya tertutup dan tidak mau bergaul, kata Sohir. Dugaan pencabulan yang dilakukan Sudirman dan 2 pengasuh panti asuhan, yakni Yusuf dan Yandi, terkuak setelah 11 anak korban pencabulan melapor ke Polres Metro Tangerang Kota.
Sebanyak 11 anak panti yang diduga menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan pengasuh panti asuhan itu diadvokasi oleh Dean Desvi dan suaminya Ahmad Farabi. Keduanya menyiapkan tim pengacara untuk mendampingi para korban tersebut. Dean merupakan artis sinetron dan film, juga pengamat pendidikan, telah melapor Sudirman dan kawan-kawan ke polisi. Saat ini ada 11 anak yang kami dampingi dan telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang, kata Dean. Menurut Dean, jumlah korban masih akan terus bertambah karena saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan dan menerima laporan dari orang tua para korban. Polisi telah menahan dan menetapkan 2 dari 3 orang itu sebagai tersangka. Identitasnya S, 49 tahun, selaku pemilik Yayasan Panti Asuhan, dan YB, 30 tahun, selaku pengurus Yayasan Panti Asuhan, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisyam Indradi, Sabtu tanggal 6 Oktober 2024. Polisi hingga kini masih memburu Yandi. 2 tersangka itu dijerat dengan pasal 76E Junto 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar, kata Ade. Ini juga dari Tempo.co. Kasus pencabulan belasan anak panti asuhan Darussalam An-Nur Tangerang, donatur yayasan banyak artis terkenal. Di balik megahnya bangunan Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang dihebohkan dengan kasus dugaan pencabulan belasan anak oleh ketua dan pengasuh yayasan, ternyata disokong oleh banyak artis terkenal. Banyak artis terkenal yang menjadi donatur yayasan ini. Ujar pendamping sekaligus pelapor 11 anak korban pencabulan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Dean Desri, kepada Tempo Ahad tanggal 6 Oktober 2024. Dean, yang merupakan artis film dan sinetron ini, mengaku bersama suaminya juga termasuk sebagai orang tua asuh sekaligus donatur panti asuhan yang berdiri sekitar tahun 2000 itu. Selama ini, niat kami hanya untuk membantu anak-anak panti. Kebetulan, saya berteman dan bersahabat sejak kecil dengan Sudirman, ketua yayasan, kata bintang sinetron Jendela SMP dan orang ketiga ini. Sehingga, Dean jugalah yang mengenalkan Sudirman ke dunia hiburan dan mengenalkan banyak artis. Sudirman ia ajak ikut syuting dan mengenal banyak artis. Dari situlah Sudirman bergaul dengan para selebriti dan banyak menerima sumbangan dari para pesohor itu. Teman-teman artis yang mendonasikan uang mereka niatnya untuk ibadah, sedekah, dan mempercayakan menitipkan semuanya ke Sudirman untuk anak-anak panti asuhan. Ucap Dean yang kini aktif sebagai guru dan pengamat pendidikan. Dean menyebutkan para artis menyumbangkan dana mereka ke panti asuhan itu tidak sedikit. Ini terbukti dengan berdirinya bangunan yayasan yang bernilai miliaran. Bangunan 3 lantai dengan pagar setinggi 3 meter berdiri mencolok di Kelurahan Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang. Dulunya bangunan itu sangat sederhana dan berada dekat kandang kambing. Dean mengatakan bersama teman artis lainnya, selama ini tidak tahu jika Sudirman memiliki penyimpangan seksual, bahkan menjadi predator seks anak-anak panti asuhan itu. Kami selama ini percaya begitu saja, dan sangat kaget ketika banyak anak yang melapor, ucapnya. Kini Dean dan suaminya Ahmad Farabi, yang merupakan pengacara, mendampingi dan mengadvokasi 11 anak panti asuhan yang diduga menjadi korban pencabulan Sudirman dan 2 pengasuh panti asuhan, yaitu Yandi dan Yusuf. Saat ini ada 11 anak yang kami dampingi dan telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang, kata Dean. Menurut Dean, jumlah korban masih akan terus bertambah karena saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan dan menerima laporan dari orang tua para korban. Polisi telah menahan dan menetapkan 2 dari 3 terlapor sebagai tersangka. Identitasnya S, 49 tahun, selaku pemilik Yayasan Panti Asuhan, dan YB, 30 tahun, selaku pengurus Yayasan Panti Asuhan, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisyam Indradi, Sabtu tanggal 6 Oktober 2024. Polisi hingga kini masih memburu Y alias F. 2 tersangka itu dijerat dengan pasal 76E Junto 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar, kata Ade. Ya, itulah berita tentang kasus sodomi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang.
Yang pertama, saya mengucapkan turut sedih dan turut marah atas kasus yang terjadi ini. Anak-anak ini yang sudah menjadi yatim piatu, yang sudah hidupnya kurang baik, dibikin lebih tidak baik lagi dengan dilecehkan secara seksual dan diperlakukan seperti binatang peliharaan. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa kasus ini bukan terjadi karena agama, bukan hanya bisa terjadi di Islam, di agama lain pun bisa terjadi. Karena itu, ini seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama ya. Yang ketiga, saya mau berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah menangkap para pelaku. Kalau bisa sih, lain kali nggak perlu sampai viral dulu baru ditangkap. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Amin. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk nabi berperang. Suka barang beci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang, supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang. Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang. Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.